akan ada RPL setelah yang 4 hari. Pertama, nanti ada kerja PR di rumah. Makanya kita sudah siapkan folio bergaris untuk nanti kerja di rumah. Joteng-jotengnya dan juga Igra di kecamatan. Makanya nanti kepada Bunda Mary dan juga Bunda Linda dan juga Pak Ahmad dan Pak Haji Asmari untuk kemudian tetap membimbing kami dan bagaimana kemudian keberlangsungan kurikulum Merdeka ini di Kecamatan Buto. Semoga pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, demikian yang kami laporkan. Terus terang Bapak Ibu mungkin nanti banyak kekurangan karena memang ini adalah dengan anggaran yang amat sangat minimal. Kurang manfaat, makanya tarik ya. Sampai hari ini, terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut andil, terutama kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan juga Bapak Ibu Pengawas. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau salamnya guru MD atau salamnya dari kantor seperti ini. Kalau salamnya guru lain bagaimana? Assalamualaikum wabarakatuh. Saya ada begitu kurang kompak. Coba bisa bersama-sama. Berarti jatuh ya. Alhamdulillahilladzi ja'alana min as-sunnati wal jama'ah wa amarna bi takhlisil aqidah wal istiqamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin shahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydan. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Ashari, MPD Pengawas Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Buto, SPMN Pengawas LARI juga, dan juga yang saya hormati Ibu Mary Astuti, SPD Pengawas RA. Yang saya hormati dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Maslahatul Hidayah, serta yang saya hormati sahabat saya Kiai Haji Adiwati. Amin. Hajinya saya sebut biar beliau segera berangkat. Amin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan ibu-ibu kepala RA sekecamatan Buto dan juga ibu-ibu RA sekecamatan Buto, yang semuanya insya Allah berbahagia. Amin. Sudah dapat izin dari suaminya semua? Iya. Yang saya banggakan perangkat humas, alhamdulillah hadir lengkap hari ini, ada yang khusus Pak Mujib dan juga Pak Firman. Para hadirin sekalian, para undangan semuanya yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semuanya ditakdirkan berkumpul dalam acara pendidikan dan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan oleh Kanta RA dan juga KKG RA di Kecamatan Buto. Saya hadir ke sini, saya tidak tahu apakah undangan atau bagaimana, jadi saya sampai ke sini karena saya melihat ini adalah kegiatan yang bagus, kegiatan guru-guru, ini kegiatan yang bagus karena juga dampaknya akan punya dampak jangka panjang. Dari
kepada kepala RA dan guru RA. Dari kepala dan guru RA nantinya akan punya dampak positif kepada murid-murid RA. Murid-murid RA panjenengan semuanya ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Makanya kan undangan ada Pak Kolil Pak. Yang kedua, salawat dan salam tetap kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ibu-ibu ini sebagai guru, saya kira dan saya yakin sudah paham kompetensinya. Ada berapa kompetensi guru? 5 apa 6? Kalau berarti kalau 5 apa 6? 5 apa 6? Browsing dulu. Kompetensi guru 5 apa 6? 4. Jadi 5 rokok 6. Kompetensi guru itu ada 4. Pertama adalah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogi, yang terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi yang pertama dan yang kedua itu urusan panjenengan semuanya. Kompetensi yang ketiga dan keempat, kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional, ini juga bagian penting yang harus kita kuasai. Bagaimana seorang guru harus menguasai materi pembelajaran di RA, maka guru RA harus menguasai. Kompetensi pedagogi, Bapak Ibu guru sekalian harus paham psikologi pembelajaran, harus paham strategi pembelajaran, harus paham manajemen kelas, harus paham manajemen bagaimana kita mengajarkan semua. Ini kompetensi pedagogi, dan itu semuanya bagian dari penting yang harus kita miliki. Termasuk juga dari itu adalah paham betul tentang kurikulum yang berlaku dan juga yang akan berlaku di masa depan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita ini Bapak Ibu ini adalah guru. Guru itu kalau sering saya ibaratkan bagaikan kalau kita andaikan sepak bola, maka guru itu pemain di dalam lapangan. Karena pemain di dalam lapangan, maka tinggal menjalankan instruksi dari pelatihnya, dari manajernya. Mau formasi 3-4-2 ataukah 4-4-2 ataukah 2-5-3, itu dari pelatih. Pemain harus mengikuti, karena pelatih pasti sudah menganalisis seperti apa kondisi yang akan terjadi di lapangan. Sama juga Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai guru, Bapak Ibu sebagai guru, Bapak Ibu adalah pemain yang ada di lapangan. Karena pemain yang ada di lapangan, maka kita tidak boleh berkarakter, bermental sebagai penonton, apalagi penonton. Sehingga instruksi kebijakan dari menteri, kebijakan dari pusat, ranah kita, kewajiban kita adalah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan itu di RA panjenengan dan di kelas panjenengan bagi para guru. Kita ini pelaksana, pemain, maka jangan berlagak seperti penonton. Bagaimana penonton? Penonton seolah-olah lebih pintar dari pemain, bahkan lebih pintar dari pelatih. Sehingga apa? Aki. Biasanya orang yang begini mau kurikulum apapun, komentarnya sama. Dulu CBSA, habis CBSA KBK, habis KBK KTSP, habis KTSP K13, habis K13 IKM. Orang yang tidak membuka diri, tidak merasa sebagai pemain akan bilang, maaflah kurikulum Anda. Karena apa? Biasanya orang yang seperti ini tidak pernah memahami kurikulum. Kadang malah yang
guru yang stabil. Karena kita pemain tinggal mengikuti instruksi pelatih apa. Kalau formasinya 2-5-3, strikernya lebih banyak karena kita itu harus kita ikut. Jangan berubah. Maka ketika ada perubahan kurikulum, kita harus positive thinking bahwa perubahan kurikulum ini dalam rangka merespon situasi dan kondisi kekinian yang ada di masyarakat kita, lebih spesifiknya yang ada di anak didik kita, bukan dalam rangka lain-lain. Makanya saya tekankan bahwa ibu-ibu ini sebagai seorang guru harus punya pola pikir yang terbuka, mau menerima setiap perubahan strategi pembelajaran, perubahan kurikulum, perubahan media pembelajaran, termasuk juga perkembangan informasi, teknologi informasi dan komunikasi. Kita harus siap. Karena bapak ibu sekali itu akan mendidik anak yang zamannya tidak sama dengan zaman kita hari ini. Kan gitu kata Sayyidina Ali, didiklah anak kamu karena anakmu akan hidup di zaman yang tidak sama dengan zaman kamu. Sama juga IKN, implementasi kurikulum merdeka, ini diperuntukkan untuk anak didik kita yang akan menghadapi zaman yang tidak sama dengan kami. Sehingga apa? Guru yang bijak, guru yang baik adalah bagaimana mempelajari betul, bagaimana mengkaji, memahami, dan nantinya mengimplementasikan apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang guru di semua level LH, MI, MTS maupun madrasah. Bapak pengawas, Bapak Ibu yang saya hormati, makanya saya ingin mengutip hadis pertama. Hadis pertama saya sengaja mencatat, ta'allamu wa kunu min ahli. Ta'allamu ajar sampeyan wa kunu bendetia sampeyan benda sampeyan bina min ahli. Mereka tentu ahli menguasai itu. Maka inilah kompetensi profesional dan juga kompetensi pedagogi. Seorang harus menguasai, termasuk konteks hari ini harus menguasai kurikulum merdeka. Makanya diadakan seperti ini dalam rangka itu, supaya apa? Waku min ahli, paham betul, ahli betul, memahami luar dalam sedikit mungkin tentang kurikulum merdeka. Nah, setelah hadis pertama, hadis yang kedua apa? Ta'allamu al-ilma wa'malu bihi. Ta'allamu ajar sampeyan tapi al-ilma dan ilmu ain IKM. Spesifiknya ya, dengan saya betul pada ini spesifiknya. Wa'malu bihi, wa'malu benar aku rasakan bihi kata berilmu ain IKM. Apa maksudnya? Semakin ajunan ajar dalam bimbingan dan pelatihan tentang IKM ini, maka kuasai betul, pelajari semaksimal mungkin. Setelah selesai, wa'malu, praktekkan di kelasnya masing-masing. Yang kepala praktekkan di lembaganya masing-masing, berwujud satu kebijakan implementasi kurikulum merdeka. Tanpa kebijakan kepala LA, guru tidak akan melaksanakan. Makanya sudah tepat kepalanya hadir, gurunya. Mungkin guru malah tidak punya kebijakan. Kepala saja, gurunya tidak ditentukan. Biasanya beberapa kepala ada yang menyampaikan, ada yang tidak menyampaikan kepada gurunya. Maka daripada baca guru paham bersama. Sehingga maka agar bimbel ini betul-betul bermanfaat, maka wa'mal melaksanakan. Dan sesekali lagi kita tidak usah underestimate terhadap kebijakan dari atas, karena Abdina yakin kebijakan ini sudah melalui proses analisa yang luar biasa, beberapa percobaan
sehingga pemerintah hari ini mulai memperlakukan banyak agama kita masih boleh memilih antara IKM sama KTS. Tapi kita sudah harus mempersiapkan. Saya sering menyampaikan ke Bapak Ibu kawan, mari kita persiapkan guru-guru kita, kepala lembaga kita, supaya apa? Ketika sudah diberlakukan, bukan lagi bicara sosialisasi, tidak lagi bicara workshop, yang ada apa? Implementasi dan kemudian evaluasi dan penguatan. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ta'allamu al-ilma ta'allamu al-ilma wa 'allimu an-nas. Ta'allamu ajar sampai kami al-ilma dan wa 'allimu an-nas, dan ajarkan apa yang sampai dapatkan hari ini kepada orang. Jadi para ilmuwan yang betul-betul harus paham hari ini, maka besok ada guru kita, teman kita, saudara kita yang juga mengajar RA, ingin belajar IKM, maka pantas belajar kepada ibu-ibu sekalian. Tepuk tangan untuk ibu. Dan ini 3 harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian, agar Bimlat ini yang menghadirkan para pengawas sebagai pematerinya, sehingga apa? 2 hari ke depan hari ini dan sampai besok ini betul-betul maksimal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh murid-murid kita. Amin ya Rabbal alamin. Yang berikutnya, ini yang hadir, coba ngacung yang guru sertifikasi. 1, 2, 5 orang. 6. Terus 7. Betul tak ekonomi? Terus. Nah, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, maka setelah kegiatan ini dilaksanakan dengan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus ajunan lakukan, misalnya ada tugas, ada ini, ada RTN, ini harus terus diikuti. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita pahami hari ini. Apalagi guru-guru sudah merasa pintar, ampun melampaui yang lainnya. Saya boleh AM lembah, saya boleh melampaui dia. Nah, kalau kita merasa seperti itu, fa'in dhanna, jadi kalau seseorang merasa qad 'alima faqad jahil. Kalau seseorang sudah merasa alim, faqad jahilah, maka sungguh dia itu sebenarnya dalam situasi kebodohan. Maka dalam tema Hari Guru kemarin, guru pembelajar bahagia mengajar. Bapak Ibu, tema Hari Guru kemarin, guru pembelajar bahagia mengajar. Guru pembelajar ini 2 kata yang sederhana, tapi filosofinya dalam banget. Artinya guru harus selalu belajar materinya, belajar medianya, belajar strateginya, belajar kurikulumnya, belajar macam-macam yang berkaitan dengan pembelajaran, termasuk juga belajar psikologi perkembangan anak. Ngajar RA apa aja mau ngajar MA, mosok menolong ya. Nah, karena katanya kalau anak masih usia RA, penekanannya pada apa? Bukan pada sisi kognisinya, tapi pada pembiasaan. Nah, sehingga oleh karena itu sekalian, makanya sekali lagi mari ikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Tugas-tugasnya dilaksanakan. Kalau ada harus dibawa ke rumah, silahkan dikerjakan di rumah. Kalau harus tuntas hari ini, harus tuntas hari ini. Karena
insya Allah apa yang kita lakukan hari ini dapat pahala yang besar dari Allah SWT. Karena memang yang diharapkan hanya itu, dan saya yakin ibu-ibu sekalian adalah guru-guru yang betul-betul ikhlas. Amin. Ucapkan amin kalau ini berdoa. Ini guru-guru adalah panjenengan orang-orang yang ikhlas, sehingga tidak banyak berharap apa-apa dari masyarakat. Betul? Betul. Tidak berharap apa? Kita beda. Tak ngomong. Kalau pas montak tinggal di kepala sekolah, kita mulai dari beda. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sholat. Pas awal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas yang telah melaksanakan kegiatan di pagi hari ini atas dampingannya, atas binaannya. Terima kasih kepada pengurus KKRA dan juga KKGRA yang telah menginisiasi dan melaksanakan kegiatan yang sangat positif ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan dan pelatihan implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Kepala Rawdatul Atfal dan kelompok kerja guru Rawdatul Atfal Kecamatan Bugos, saya katakan dimulai dan bisa dimulai. Yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Asy'ari. Kepada beliau kami harap. Itu asesmen awal. Boleh dengan kegiatan bernyanyi, boleh dengan kegiatan memberi tebak-tebakan. Sehingga anak ini mampu di bidang apa? Di bidang motoriknya atau di bidang agamanya, di bidang akhlak perilaku kebiasaannya. Itu yang kita akan praktekkan nanti pada siswa kita di tingkat RA. CPTT modul ajar ini sama dengan KIKD prosem ya, dan modul ajar ini RTP. Istilahnya kita ini perangkat pembelajaran yang berubah istilah menjadi seperti ini. Kemudian tujuan materi, muatan materi hari ini yaitu memahami konsep proyek penguatan
Amin.